mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok menjadi sebuah paragraf. Ini masuk di bahasa Indonesia kelas 5 bagian 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi anak-anakku kelas 5 yang soleh dan soleha. Sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnen Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bagaimana? Tetap semangat? Ya, jangan lupa jaga sholat dan jaga kesehatanmu. Anak-anakku yang saya cintai, are you ready? Let's go. Oke, sebelum kita belajar mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, kita harus tahu dulu apa itu pengertian paragraf. Ayo, siapa yang tahu pengertian paragraf? Baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah, yuk diperhatikan, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan baris baru atau alinea. Saya ulangi lagi, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru atau alinea. Kalau dalam bacaan yang sering kamu jumpai, biasanya awal paragraf itu dituliskan menjorok ke dalam. Jadi kalau kamu sering jumpai di koran, di buku, di majalah, kalau ada bacaan itu menjorok, awal paragrafnya itu kalimatnya menjorok ke dalam, itu berarti itu adalah paragraf. Kita lanjutkan. Baik, coba kalian baca paragraf di samping dengan seksama. Ayo dibaca, dipahami apa isi dari paragraf di samping. Pelan-pelan dipahami ya. Inti dari membaca itu adalah mengerti isi dari apa yang sudah dibaca. Jadi nggak usah terburu-buru. Yuk kita baca. Baik, sudah selesai membacanya? Oke. Nah, setelah yang kalian baca tadi, paragraf yang kalian baca, lihat di sini. Kamu bisa lihat di sini. Nah, ini tanda menjorok ini. Menjorok ke dalam. Nah, itu tanda dari sebuah paragraf. Ini diawali dengan menjorok ke dalam. Berarti itu tandanya adalah satu paragraf. Bacaan ini terdiri dari satu paragraf. Nanti kalau dilanjutkan lagi di bawahnya ada menjorok lagi, berarti itu paragraf kedua. Nah, kita kembali ke sini. Sebelum menjadi sebuah paragraf seperti itu yang sudah kalian baca, awalnya hanya ada ide pokok atau pokok pikiran yang muncul di pikiran penulis. Yang menulis ini hanya ada satu ide pokok atau pokok pikiran. Kemudian ide itu dijelaskan dengan bantuan ide penjelas atau kalimat penjelas. Ya, gunanya kalimat penjelas adalah menjelaskan
dari ide pokok atau pokok pikiran yang sudah ada. Setelah cukup kalimat penjelasnya, selanjutnya kalimat-kalimat penjelas itu digabungkan menjadi rangkaian kalimat yang runtut dan saling berhubungan. Nah, jadilah sebuah paragraf. Mari kita cari bersama, perhatikan bacaannya. Coba kalian perhatikan bacaan yang kalian baca tadi. Ya. Kita lihat di situ, kita sudah membacanya. Kalian juga pasti sudah mengetahui kalimat utamanya. Yo, letaknya di mana kalimat utamanya? Baik. Nah, kita garis bawahi di sini kalimat utamanya adalah kalimat utamanya dimulai dari banjir menjadi hal yang biasa di kota Jakarta tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sampai titik. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Nah, jadi saya ulangi lagi, untuk kalimat utamanya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Itu kalimat utama. Nah, kemudian setelah ketemu kalimat utamanya, kita cari ide pokoknya. Masih ingat kan, ide pokok itu ada di dalam kalimat utamanya. Berarti kita tinggal lihat di sini. Nah, kita tinggal lihat di kalimat utama ini sudah ketemu, tinggal kita cari ide pokoknya. Berarti ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Sudah ketemu. Kemudian setelah ketemu ide pokoknya, nah, ada kalimat berikutnya. Ya, lihat kalimat kedua di sini. Di sini dimulai dari ini. Pertama, sungai atau saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kemudian ada kalimat keduanya. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Kemudian ketiga, kalimatnya kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan, dan seterusnya. Kemudian ada kalimat berbunyi terakhir, pembangunan gedung, jalan dan bangunan lain yang membuat tanah susah menyerap air, dan seterusnya. Nah, dari yang saya bacakan tadi, pertama, kedua, ketiga, dan terakhir itu adalah faktor penyebab masalah banjir di ibu kota. Jadi yang ini, kedua, ketiga, terakhir ini adalah kalimat penjelas, yaitu menjelaskan kalimat utamanya yang di dalamnya ada ide pokoknya. Itu ya, kita lanjutkan. Nah, bisa kita ringkas jadi bagan seperti berikut ini. Nah, jika kita ingin membuat suatu paragraf, maka kita harus punya yang namanya ide pokok atau pokok pikiran. Sekali lagi, kalau kita mau membuat satu paragraf, kita harus punya ide pokok. Nah, kalau kita sudah punya ide pokok atau pokok pikiran, nah, tinggal kita membuat kalimat penjelas yang menjelaskan ide pokok ini. Boleh satu, boleh dua, boleh tiga, ataupun boleh empat, ya, sesuka kalian. Jadi intinya adalah kalau kita ingin membuat paragraf,
setelah kita ada ide pokok atau pokok pikiran, kita kembangkan dengan kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini apa? Kalimat yang menjelaskan ide pokok menjadi satu bacaan yang runtut, jadilah satu paragraf. Bagaimana, bisa dimengerti? Oke, demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.